Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kiamat sudah terjadi, maka semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya masing-masing selama mereka hidup di dunia. Setelah itu, manusia hanya tinggal menunggu keputusan apakah akan masuk surga atau neraka. Disebutkan bahwa saat orang-orang akan berjalan menuju surga atau neraka, mereka akan melewati sebuah jembatan di akhirat yang bernama Siratal Mustaqim. Jembatan ini merupakan jalan menuju surga juga neraka. Sebab, siapa yang berhasil melewati jembatan ini, ia akan sampai di surga. Tapi siapa yang celaka, dia akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Lantas amalan apakah yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Apakah seluruh umat manusia bisa melintasi jembatan tersebut? Tonton video ini hingga akhir. Kalimat Siratal Mustaqim sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang banyak dijumpai kosakatanya di Al-Quran. Bahkan, kalimat ini berbunyi di setiap nafas diucapkan umat Islam saat membaca surah Al-Fatihah. Melewati jembatan ini bukanlah perkara yang mudah, sebab jembatan Siratal Mustaqim ini disebutkan sangat tipis, yakni bagaikan rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaan Siratal Mustaqim ini juga sangat licin, sehingga bisa dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang selama hidup di dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, beberapa amalan ini juga bisa membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Berikut ini amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir di jembatan Siratal Mustaqim. Yang pertama, bertaubat. Bekal pertama yang harus dilakukan oleh manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu saja taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim yang mendebarkan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yang kedua, berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk melaksanakan salat. Untuk mempermudah jalan melewati jembatan Siratal Mustaqim adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan salat 5 waktu. Salat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika melewati jembatan ini, kita harus menyeimbangkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Terlebih lagi bagi seorang muslim tetap melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah ini. Bahkan mereka akan mendapatkan sinar yang prima di akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah berita senang pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu dalam kisah yang lain, dijelaskan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali waktu berjalan menuju masjid beliau lalu berdoa, Ya Allah, jadikanlah sinar dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga, membuat perlindungan untuk sesama muslim. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kaum muslim melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Dan siapa saja menuduh seseorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, ikhlas bersedekah. Dengan melakukan ini, selain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat sirat dengan memperoleh panduan. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Hal kelima yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan, dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati sirut pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. Demikianlah informasi mengenai bekal yang dapat kita amalkan agar dimudahkan untuk melewati Shiratal Mustaqim di akhirat kelak. Sudah sepatutnya kita senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar Allah memberikan segala kemudahan dan keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab.